Surat Al-Insyirah ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah, apakah belum melapangkan kami? Jawabnya kan ya sudah gitu loh. Jadi alam nasrah itu adalah istifham takriri. Jadi sebuah pertanyaan yang itu tidak membutuhkan jawaban, tapi sebuah pertanyaan untuk suatu penegasan. Ya, itu disebut istifham takriri. Ai sarohna. Jadi kami sudah melapangkan. Jadi secara kalimat ini memang apakah aku belum melapangkan dadamu? Artinya ya sudah. Jadi alam nasroh, apakah belum melapangkan kami Allah? Laka untuk engkau Muhammad, sadroka pada dadamu. Jadi melapangkan dada bin nubuwati wa ghairiha. Jadi dilapangkan dadanya dengan diangkat menjadi seorang nabi dan juga dengan yang lain, termasuk dilapangkan kepada agama Islam. Jadi ini ada hubungan erat dengan surat Al-An'am ayat 125. Jadi faman yuridillahu an yahdiyahu yasroh sadrahu lil Islam. Jadi barang siapa yang memang oleh Allah dikehendaki mendapat hidayah, maka dadanya akan dilapangkan kepada Islam. Waman yurid an yudillahu yaj'al sadrahu doyiko karojan ka'annama yasa'atu fis sama. Tapi kalau Allah ingin menyesatkan seseorang, maka hatinya itu dibikin sempit, sumpek, seolah-olah dia itu dipaksa untuk naik ke langit. Jadi rasanya itu ya berat, ya susah, ya males, ya macam-macam itu. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Ya begitulah orang yang memang dikehendaki hatinya kotor. Ya, orang-orang yang tidak beriman itu. Jadi bukankah aku sudah melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Jadi dengan dijadikan nabi, hatinya lapang menuju Islam. Itu. Jadi ada hubungan erat dengan surat Al-An'am ayat 125. Jadi memang kalau orang itu dikehendaki dapat hidayah, ya bukan Nabi Muhammad saja, siapapun. Itu terhadap Islam itu hatinya seneng, lapang, enak, gampang, dikandani ya nurut, nah gitu. Orang kalau dikehendaki dapat hidayah itu menerima Islam itu gampang. Gampang. Ayat yang kedua, wa wada'na, dan meletakkan kami Allah, angka dari engkau Muhammad, wisroka pada dosa engkau. Wisroka pada dosa engkau. Nah ini
hubungannya dengan surat Al-Fatih, surat Al-Fatih ayat 2. Liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqimah. Dan bukankah aku sudah meletakkan dosa-dosamu? Jadi wawadokna itu makna aslinya meletakkan, tapi maksudnya katotna, menghapus atau melebur. Wisrok itu dosamu. Jadi bukankah aku juga sudah menghapus dosa-dosamu? Bukankah aku sudah menghapus dosa-dosamu? Itu kaitannya dengan surat Al-Fatih ayat 2. Jadi semua yang dijalani dalam kehidupan Nabi Muhammad oleh Nabi Muhammad itu memang dalam rangka Allah pengen mengampuni dosa-dosa beliau. Liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Entah dosa-dosa yang lalu ataupun dosa-dosa yang barusan gitu kan. Dosa-dosa yang lama, yang taqaddama maupun yang ta'akhkhar, yang baru. Dan juga dalam rangka Allah ingin menyempurnakan nikmatnya dan menunjukkan kepada beliau jalan yang lurus. Itu hubungannya dengan surat Al-Fatih ayat 2. Ayat ketiga, alladzi yang angkodo membebani apa dosa, membebani apa dosa, dohroka pada punggung engkau, ya, pada punggung engkau. Nah, di tafsir Jalalain dijelaskan wahada kaqoulihi ta'ala liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Itu tadi. Yang mana yang namanya dosa itu membebani punggung. Ya, membebani punggung. Artinya ini bisa disimpulkan juga bahwa kalau hidup kita itu kok rasanya berat, melelahkan, rasanya capek, terus apa ya? Membosankan, itu bisa jadi kita masih punya dosa yang belum diampuni oleh Allah. Karena sifatnya dosa itu yaitu tadi alladzi angqadha dhahrok, yang mana dosa itu membebani punggungmu. Segala urusan kok rasanya berat, urip kok ya kaya ane boseni, terus ya melelahkanlah hidup. Bisa jadi ada dosa yang memang belum terampuni. Atau mungkin secara fisik juga sakit. Secara fisik ya sakit. Mudah sakit, mudah mudah lelah, baik ya batinnya maupun jasadnya, itu bisa jadi karena memang ada dosa yang masih membebani. Ya. Kalau disunahkan oleh Rasulullah itu setiap hari paling tidak beliau minta ampun pada Allah itu 100 kali. Ya, minta ampun pada Allah itu 100 kali. Itu yang dicontohkan oleh beliau ya untuk umatnya itu. Ya. Atau ini kalau pengalaman saya dalam dunia rukyah loh ya.
Dalam dunia rukyah itu kadang ya seperti itu. Jadi orang sakit-sakitan dites di medis kok ya nggak ada penyakitnya. Kemudian coba dirukyah kok ya nggak ada setannya, ya kan? Tapi kok masih sakit, ya sudah. Termasuk alternatifnya yaitu tadi, barangkali ada dosa yang belum diampuni, yang membebani punggung, Walaupun aslinya dosa itu tetap efeknya di kolbu, Jadi ada sebuah hadis menjelaskan bahwa pada saat manusia itu melakukan dosa, maka hatinya di titik hitam. Jadi ada nuktatun sauda. Jadi ada titik hitam. Kalau dosa itu ditobati, orangnya minta ampun, itu titik hitam dihapus. Nah, kemudian kalau dosa itu diteruskan, maka titik hitamnya akan ditambah terus dan terus. Maka ya jadi hitam betul itu hatinya. Nah, pada saat hatinya hitam itu lah otomatis juga akan mempengaruhi jasad. Ya. Gimana? Bentar ya. Jadi mempengaruhi jasad. Jadi dosa itu yang paling terpengaruh adalah kolbu. Ya, yang paling terpengaruh itu adalah kolbu. Sebenarnya itu. Jadi pada saat melakukan dosa, kolbu dititik. Kalau dia minta ampun, dihapus. Kalau diteruskan, ya titiknya ditambah terus sampai hitam. Seperti di ayat yang lain, kalla bal rona ala qulubihim maka nuyaksibun. Setelah hati itu betul-betul hitam karena saking banyaknya dosa, ya otomatis akan ngefek ke jasadnya, termasuk di punggung itu tadi. Jadi orangnya lelah secara fisik, juga lelah secara mental. Ya. Karena yang namanya kolbu itu adalah pusat dari si manusia itu. Sebagaimana sabdanya beliau, ala inna fil jasad mudghah, in soluhat soluha sairu jasadi, wa in fasadat fasada sairu jasadi, ala wahyal kolbu. Jadi di jasad itu ada segumpal daging, kalau itu baik maka seluruh badannya baik, kalau buruk maka seluruh badannya juga buruk. Ingatlah itu adalah kolbu. Dan yaitu tadi untuk Nabi Muhammad memang sudah diampuni dosa-dosanya. Sehingga beban di punggungnya ya sudah tidak ada. Ya, sudah tidak ada. Tapi kalau umatnya kan belum. Nah itu. Lah untuk mengetahui dosa apa yang kita perbuat, ya ngaji itu tadi. Ngaji itu mau. Karena orang itu kalau tidak ada ilmu, dia melakukan kesalahan itu kadang tidak sadar. Dia tidak sadar kalau melakukan kesalahan. Setelah dicocokkan dengan dalilnya di Al-Quran maupun Al-Hadis, oh ternyata selama ini saya salah, baru sadar dia. Bisa dipahami ya?
Ayat berikutnya warofa'na dan mengangkat kami Allah laka untuk engkau Nabi Muhammad dikroka pada sesebutan engkau. Dan bukankah aku sudah mengangkat sesebutanmu? Jadi pada saat Allah disebut, pasti Nabi Muhammad juga disebut. Terutama dalam 2 kalimat syahadat. Ya. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh. Jadi beliau itu sudah meninggal hampir 1500 tahun yang lalu. Tapi namanya tetap disebut sampai sekarang. Ya kan? Beda sama orang-orang biasa, baru meninggal seminggu itu ya sudah hilang namanya. Cuma paling ditulis di nisan gitu aja. Sing eling ya paling anak putune. Ya kan? Jadi orang itu pada saat meninggal dimakamkan itu ya sudah hilang. Ya, 50 tahun ke depan itu aja mungkin sudah tidak ada yang kenal. Apalagi orang jahat. Wes dilalekno wes. Wes aja disebut-sebut jenenge wong elek. Gak usah dirasani wong wis disiksa mbek sing kuwasa ngono. Orang yang sesudah mati terus namanya masih disebut, itu berarti orang baik. Ya kan? Berarti orang baik. Kok sampai orang jahat itu kok masih disebut seperti Fir'aun, Korun, apa meneh? Haman, Namrud, itu ya memang ben nambahi dosane kan gitu kan. Jadi orang kalau sudah mati dan namanya masih disebut dan dikenang baik itu berarti memang ya orang istimewa. Ya, orang istimewa itu. Dan salah satunya ya Nabi Muhammad itu. Nah nek wonge biasa-biasa ngono ae ya wis seminggu wis wong-wong wis lali. Sing eling paling ya anak putune. Ya kan? Putune cara ditakoni mbahmu jenenge sapa mungkin ya wis lali. Mbahmu sapa jenenge? Embuh. Mbah buyutmu sapa? Embuh. Tambah ora mudeng. Ya kan? Berarti memang itu bukan orang istimewa. Ya, hidupnya ya numpang lewat gitu aja. Tapi kalau Nabi Muhammad istimewanya pada saat Allah disebut, nama beliau juga disebut. Ya, terutama dalam 2 kalimat syahadat itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma'al usri. Kita lanjutkan ya. Fa inna ma'al usri, maka sesungguhnya iku bersama kesusahan, kesulitan, apa yusron kemudahan. Apa kemudahan. Nah ini ada di tafsir Ibnu Katsir juga. Dijelaskan hadasana Abu Zur'ah, hadasana Mahmud bin Ghailan, hadasana Humaid bin Muhammad bin Abi Iwar, Abdul Jahmi, hadasana Aid bin Sureh qol sami'tu Anas bin Malikin yakulu. Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jalisan wa qiyaluhu run. Jadi waktu itu Rasulullah duduk yang mana di sekitar Rasulullah itu ada telo. Tahu telo ya? Bahasa Jawa telo itu tanah yang kering terus pecah gitu loh.
apa? Leng. Leng apa telo? Faqala lau jaa al usru fatakola hadal la jaa al yusru kata yatula alaihi payukrijahu. Jadi seandainya yang namanya kesulitan itu datang terus masuk ke telo itu, tanah yang pecah-pecah itu, masuk ke situ, niscaya yang namanya kemudahan itu juga akan masuk ke situ dan mengeluarkan kesulitan tersebut. Ya. Fa anzalallah azza wa jalla fa inna ma'al usri yusron inna ma'al usri yusra. Itu riwayat Ibnu Abi Hatim di tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau seandainya yang namanya kesulitan itu masuk ke lubang tanah atau telo, maka yang namanya kemudahan itu juga akan masuk ke situ dan menghilangkan kesulitan tersebut. Tuh. Jadi yes, dunia memang seperti itu. Jadi orang perlu putus asa. Jadi bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Ya. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Lah prakteknya hidup itu dulu waktu ya mungkin 20 tahun yang lalu. Membayangkan hidup itu kayaknya ya susah. Ya kan? Contohnya masih bujang. Gajiku sakmene tak nggo mangan dhewe kurang. Ngene aku pengen rabi misalnya. Engko ngopeni anake wong. Di pikiran itu sudah sumpek wis. Cukup apa gak? Dijalani ya ternyata nyatanya kita masih hidup sampai sekarang. Itu bukti fa inna ma'al usri yusra. Belum lagi nanti punya anak. Beli susunya, beli bajunya dan lain-lain. Iki bayaran ya sakmene. Cukup tagak iki nggih mangan bendino kok ya ane ya pas-pasan. Nanti kalau tambah jiwa gimana? Dan nyatanya ya hidup tetap berjalan sampai sekarang. Dan terus ya sampai kita mati nanti. Nah, itu bukti fa inna ma'al usri yusra. Dan nyatanya kehidupan tetap berjalan. Ya normal-normal saja. Ya. Yes. Yang penting ya ikhtiar itu tadi. Inna sesungguhnya ma'al usri iku bersama kesulitan apa yusron kemudahan. Ini sebagai penguat kalimat tadi. Wis to nek ana kangelan mesti enek gampang. Wis kuwi. Jadi selama cara sirah iki sik iso geleng-geleng, rezeki iki sik enek. Seruwet apapun masalah pasti ada jalan keluarnya. Wis fa inna ma'al usri yusra. Ora perlu putus asa terus bunuh diri sampai stres, depresi itu enggak perlu. Nyatanya hidup ya tetap berjalan dan baik-baik saja. Ya. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra. Lah, kemudian cara menghadapinya fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah itu. Fa idza faragta maka ketika selesai kamu fansab maka ya beramal baiklah kamu. Maksudnya begini, setelah kita melakukan satu amalan baik,
silahkan bersiap untuk melakukan amalan baik yang lain. Nah, kalau di tafsir Jalalain gini, fa'idha farokta, maka ketika selesai kamu minas sholati dari sholat, fansob, kan gitu. Artinya it'ab biddu'a, maka capeklah di dalam berdoa. Ya, capeklah dalam berdoa. Artinya yaitu tadi, setelah kita selesai melakukan satu kebaikan, bersiaplah untuk melakukan kebaikan yang lain. Jadi fansob itu ya berkesulitanlah kamu, bercapeklah kamu, it'ab biddu'a. Jadi capeklah, kesulitanlah di dalam berdoa. Jadi fa'idha farokta, maka ketika kamu selesai sholat, ya, minas sholati fansob, maka capeklah, kesulitanlah di dalam doa. Jadi secara umum, berarti setelah melakukan satu kebaikan, silahkan bersiap-siap untuk melakukan kebaikan yang lain. Ya. Nah, ada di Durul Mansur wa ahroja Abd bin Humed wa banu Nasrin anidohak fa'idha farokta kola minas sholah al-maktubah. Artinya dari sholat yang diwajibkan. Fansob, nah, kemudian yaitu tadi melaksanakan kebaikan, berdoa contohnya gitu. Jadi niat harus tetap jadi orang baik. Komitmennya tetap harus jadi orang baik. Jangan ada niatan untuk jadi orang jahat, orang yang buruk melakukan kemaksiatan. Saking putus asane itu mungkin. Ya. Dadi wong apik kok seprono seprene koyok ngene ae. Padahal dia nggak ngerti, wong nyatanya hidup tetap berjalan ya baik-baik saja. Wa ila rabbika, dan pada Tuhanmu, wahai Nabi Muhammad, fargob, maka senanglah kamu. Fargob itu tadorrok. Tadorrok itu ya andap asor. Andap asor kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya itu ya merendahkan diri untuk berharap pertolongannya Allah. Jadi wa ila rabbika fargob, dan pada Tuhanmu kamu supaya berharap. Orang yang berharap itu diawali dengan rasa percaya. Nggih napa mboten? Gini ya, dalam hidup ini kalau kita bodoh, itu cenderung hidup kita ngawur. Ya. Terus kalau kita kebanyakan ilmu, hidup kita itu cenderung terlalu berhati-hati. Sehingga tidak berani bertindak. Ini kalau aku berbuat ini resikonya ini. Nanti kalau aku ini nanti resikonya ini. Kalau berbuat ini nanti resikonya ini. Kita gambarkan sederhana aja lah, masalah makanan misalnya ya. Masalah makanan. Kalau orang bodoh, wis pokoknya ono panganan disikat dintekno. Ya kan? Itu ya berakibat jadi penyakit. Tapi kalau kita terlalu hati-hati, jangan makan gulai, nanti kolesterol, darah tinggi. Jangan makan ini, nanti gula darahmu naik. Jangan makan ini, nanti gini. Lah terus aku mbok kon mangan nopo kan gitu kan. Ngawur ya salah, kakean ilmu ya ora sida mangan kan gitu. Ya kan? Terus
Solusinya gimana? Solusinya ya ini wa ila rabbika farghab. Jadi kita percaya pada Allah. Dengan rasa percaya itu kita bisa berharap. Artinya ya wis, karena rasa percaya dalam hati ini kepada Allah, aku serahkan pada Allah semuanya. Wis, sing penting panganane halal, aku ya ora berlebihan, insya Allah aman. Wis ngono, selesai itu. Itu dalam hal makanan, belum hal-hal yang lain. Ya kan? Kayak masalah nikah ya ngono. Lah nek ora duwe ilmu wis nekat pokoknya rabi. Tapi nek ilmune terlalu akeh, kadang malah ora wani rabi ya. Engko ngopeni anake mara tuwa, engko nek anakku lara, engko nek ngene ora sida. Lah terus piye? Kan tetap kehidupan harus berjalan. Ya wis, wa ila rabbika farghab. Ya sudah, kita berharap Allah yang menolong kita karena kita punya iman. Ya, kita punya iman. Wis bismillah, aku percaya karo Gusti Allah, ora nek apa-apa. Ya kan? Ada kesulitan, ya memang hidup tempatnya sulit, tapi ada kemudahan juga. Yang penting itu tadi, ya, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi jangan ada sedikit pun niatan kita untuk melakukan kemaksiatan. Jadi komitmennya setelah kita berbuat satu kebaikan, kita bersiap untuk melakukan kebaikan yang lain. Lah karena kebaikan itu kita kerjakan ya memang lillahi ta'ala betul ya. Karena iman pada Allah betul, maka layak kita mengharap pertolongan dari Allah. Wong kita enggak riak, enggak sum'ah, enggak cari validasi kok. Kita lillahi ta'ala ya sudah. Kita laksanakan. Dan insya Allah nanti Allah memberikan pertolongan. Sehingga umpama kita itu ya enggak seperti Nabi Muhammad. Ya. Setidaknya kita itu mengikuti sunnahnya lah. Sehingga di ayat pertama tadi itu terwujud. Dada kita dalam hidup itu tidak sumpek. Ya, dosa kita ya diampuni. Ya, kemudian nama kita ya tetap terkenang harum walaupun kita sudah meninggal. Dan nanti mati sewaktu-waktu masuk surga selamat dari neraka. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Cukup dulu. Jadi begini, setiap orang itu pasti punya keinginan untuk bahagia. Bahagia itu ya kaitannya dengan dada yang lapang. Ya, di ayat pertama. Ya. Kemudian juga pengen diampuni dosa-dosanya. Juga kalau dijelaskan secara luas itu pengen segala bentuk tanggung jawabnya itu terselesaikan. Orang hidup itu pasti seperti itu. Jadi anak pengen jadi anak yang baik. Jadi orang tua juga orang tua yang baik. Jadi pasangan suami istri juga jadi pasangan yang baik. Ya, segala bentuk tanggung jawabnya itu ya pengennya bisa diselesaikan secara baik. Ya. Kemudian orang itu pengen juga namanya itu dikenang baik. Dikenang baik.
Cuman dalam masalah kehidupan, ini ada yang namanya kesusahan, ya, kesulitan, masalah, problem itu pasti ada. Ya, anak dan orang tua, istri dengan suami, belum nanti menantu dengan morotua wedok, misalnya, iya kan? Ya kan? Lah, kesulitan ini kalau terlalu dipikir mendalam, ini ya stres betul. Stres betul orang. Ya bisa depresi, gendeng, terus bunuh diri, tenan ya. Tenan itu. Lah, Pak Inna ini sebagai takkid, sebagai penguat. Ibarat gini, jenengan menerima suatu kabar. Setelah jenengan memahami kabar itu, jenengan kan setidaknya punya 3 sikap. Sikap pertama percaya, sikap kedua ragu-ragu, sikap ketiga tidak percaya sama sekali. Kan gitu kan? Terus saya yang memberi kabar, ingin membuat jenengan itu percaya, tidak ragu-ragu, dan jangan sampai tidak percaya. Maka saya kuatkan dengan inna. Ya, kehidupan itu sulit, tapi sungguh gitu loh. Sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kowe percaya? Allah engko gek sampean bojo, enggak temen gitu loh. Ina itu seperti itu. Dibalik gimana? Kalau Pak Inna, Paknya itu sebagai sambungan dari warofakna laka dzikrok. Ya. Ya, sambungan dari mulai alam nasroh laka sadrok wa wadokna angka wisrok alladzi angqadha dhahrok wa rafa'na laka dzikrok. Terus gitu loh. Urip iku angel. Gitu kan? Tapi temen sertane angel kuwi enek gampang. Ya, hidup memang sulit. Tapi sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Terus ditakkid lagi inna ma'al usri yusra. Jadi fa inna ma'al usri yusra itu fa-nya itu ya sebagai lanjutan dari warofa'na laka dzikrok. Terus dalam menjalani kehidupan carane piye kan gitu kan? Caranya adalah faida farautafan sobe wa ila rabbika fargobe. Itu juga ada fa juga, faida farautafan sobe wa ila rabbika fargobe. Maka ketika kamu sudah menyelesaikan suatu amalan yang baik, ya kan, nah, silahkan bersusah payah melakukan amalan yang baik berikutnya. Terus wa ila rabbika farghab, dan itu disertai dengan harapan. Nah, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala.